adalah bentuk pendekatan di bidang jurnalisme yang berdasarkan pada penyaringan dan analisis kumpulan data dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi, awalnya dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian jurnalis menganalisisnya untuk mengidentifikasi temuan menarik. Setelah itu, hasil analisis pun disampaikan dalam bentuk narasi disertai dengan visualisasi yang menarik, seperti grafik, diagram, atau peta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jurnalisme data adalah bentuk pendekatan yang melibatkan beberapa bidang, seperti visualisasi data, ilmu komputer, dan statistik. Contohnya dalam pemberitaan biasa, sebuah informasi umumnya disampaikan jika memang ada peristiwa tertentu terjadi, seperti kebakaran di sebuah gedung atau pohon tumbang di sebuah jalan. Dalam pemberitaan macam itu, sumber yang digunakan jurnalis biasanya adalah dari pengamatan langsung dan wawancara dengan orang yang terlibat dalam kejadian. Hal ini berbeda dengan data jurnalisme, sebab dalam praktik ini data merupakan landasan utama dalam penyajian berita. Data jurnalisme tidak melibatkan sumber-sumber seperti wawancara, pengamatan langsung, atau laporan dari instansi tertentu. Jadi, praktiknya menekankan pada analisis mendalam terhadap data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan menarik yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Landasan hukum jurnalisme merupakan seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur praktik jurnalisme untuk memastikan bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai etika. Undang-Undang Pers adalah dasar hukum utama bagi jurnalis di Indonesia. Undang-undang ini mengatur kebebasan pers, hak-hak jurnalis, tanggung jawab pers, dan perlindungan terhadap jurnalis. Undang-undang ini menekankan kebebasan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melarang adanya sensor dan pemberedalan. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-Undang penyiaran mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran yang mencakup televisi dan radio. Jurnalis di bidang penyiaran wajib mengikuti peraturan ini, termasuk soal pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Seorang jurnalis harus memiliki pemahaman tentang kompetensi profesional dalam bekerja. Kompetensi profesional yang paling utama harus dipahami oleh jurnalis adalah mengenai makna tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan berita yang kredibel. Berikut informasi selengkapnya. Tentang mengenal kode etik jurnalistik merupakan nilai dasar dalam bidang jurnalistik yang wajib diterapkan oleh jurnalis untuk memproduksi berita. Kode etik tersebut merupakan etika profesi jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian, kode etik jurnalistik berlaku untuk berita dalam media cetak, media elektronik, dan media online. Kode etik ini berfungsi untuk menjaga standar kualitas jurnalis dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kode etik ini juga dibuat untuk melindungi publik dari kemungkinan terjadinya hal negatif dari berita yang dirilis. Dengan adanya kode etik diharapkan masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan merasa aman karena hak mereka terlindungi. Kode etik jurnalistik dalam konteks data bertujuan untuk menjaga integritas, keakuratan, dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data yang digunakan dalam jurnalistik. Ada beberapa prinsip dalam kode etik jurnalistik, yaitu akurasi. Akurasi jurnalis harus memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat, up-to-date, dan bebas dari bias. Sumber data harus diverifikasi dan metode pengumpulan data harus transparan. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. Menghormati privasi individu dan memastikan data pribadi tidak disebarluaskan tanpa izin, terutama jika data tersebut sensitif. Hal ini mencakup pengamanan data agar tidak jatuh ke pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Data harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan atau misi informasi. Jurnalis harus mempertimbangkan dampak penyebaran data terhadap masyarakat. Dan terakhir juga ada kebebasan dari konflik kepentingan. Jurnalis harus bebas dari konflik kepentingan dalam memilih dan menafsirkan data. Mereka tidak boleh memanipulasi data untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Demikianlah informasi kali ini. Saya